Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 212101040081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir mengenai pendidik. Dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, Allah menceritakan tentang keteguhan dan kekerasan hati Musa untuk mencari hamba Allah yang solih. Keinginan Nabi Musa itu disebabkan oleh teguran Allah padanya karena merasa dirinya paling pandai dan mulia. Akhirnya Allah menegurnya dengan memberitahukan bahwa ada yang lebih pandai dan lebih mulia dari Musa, yaitu seorang hamba yang bisa ditemui di pertemuan dua laut. Hal itu akhirnya memunculkan keinginan keras Nabi Musa untuk mencari hamba yang soleh tersebut, sekaligus juga akan menimba ilmu darinya. Berikutnya terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 1-4. Nah, ayat pertama ini kaitannya dengan pendidikan adalah seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan dirinya dengan sifat Rahman, yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didik atau murid tanpa pandang bulu, baik kepada murid yang pintar, bodoh, rajin, malas, baik ataupun nakal. Ilmu yang ditransfer dan diterapkan dengan dasar kasih sayang akan besar efeknya kepada murid, terutama dalam penyerapan ilmu yang ditransfer dan diinternalisasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bicahyani, NIM 212101040086. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tafsiran dari ayat-ayat peserta didik. Yang pertama terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kegoiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia yang membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya. Dalam proses kejadian ini terdapat rahasia hidup yang tersembunyi. Yang kedua terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Pada ayat suci ini terdapat keterangan tentang satu aturan penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semuanya untuk menuntut ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan untuk berpikir terlalu banyak. Maka dari itu sebaiknya ada dari setiap kelompok satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama, dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Dan yang ketiga terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya dan menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, tak kala ayat ini turun, Rasulullah lalu memanggil orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit Sofa. Di antara mereka ada yang datang sendiri dan ada yang mengirimkan wakilnya. Setelah berkumpul, lalu Rasulullah berkhutbah, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberimu mudarat dan tidak pula memberi kemanfaatan kepadamu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dai Mustafa, NIM 212101040077. Di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Jikalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan, keterampilan, dan pengarahan. Yang kedua ialah peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.
Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.